Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda? Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di rangkaian acara Indonesia Bertakwa dalam edisi Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kala, amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk edisi Dakwah TVRI kali ini bersama kami telah hadir Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum MPDI yang tentunya nanti akan membahas tema yang begitu menarik tentunya pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Makin cerah bacanya Ustazah. Amin. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini aku rasa paling ganteng di sini Ustazah. Iya. Karena di sini kehadiran ibu-ibu yang luar biasa, hatinya cerah-cerah sama seperti cerahnya jilbabnya ini. Iya. Langsung baik kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ini dari Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Luar jauh biasa. Ini. Jauh ini. Aku rasa 3 jam perjalanan. Lebih ya? Lebih. Masya Allah. Dari jam berapa berangkat dari rumah? Jam 8 pagi. Masya Allah. Aku rasa pagi-pagi subuh-subuh masak nasi untuk laki. Sudah. Jangan sampai lupa. Laijin kalau ya. Luar biasa. Semangat hari ini Bunda. Kalau semangat kita tagline dulu. Dakwah TVRI insya Allah penuh berkah. Masya Allah. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya nanti di layanan interaktif di 0711 311 454 dan juga di WhatsApp 0823 1198 1790. Kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya pada hari ini bersama Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalsum MPDI, yakni tanggung jawab orang tua menurut Al-Quran. Baik Ustazah, ini mungkin langsung saja Ustazah. Kenapa saya bilang menarik? Karena apalagi ini ibu-ibu ini rata-rata lah jadi wong tua galau nih Ustazah. Mungkin pengen tahu ini seperti apa tanggung jawab sebagai orang tua. Apakah cuma sekedar memberikan kasih sayang, mesak ke anak, jadi wong, jadilah itu, Jadi atau wong justru jadi wong galau Ustazah. Benar itu ya. Artinya tuh yang bekerja segala macam lah gitu. Kalau wong Palembang tuh jadi wong tuh biasanya macam itu Ustazah. Dan apakah di dalam Islam itu seperti apa sih sebenarnya tanggung jawab orang tua kepada anak yang tentunya sesuai tuntunan Al-Quran? Tafadhol Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi yang ditanya oleh Mas Andi tadi bahwa mak manunian tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tadi. Yang jelas di dalam Islam anak itu belahan jiwa ulaman jantung. Betul. Amanah yang Allah titipkan sama kita. Tidak sekadar dia metu baik terus nak besak payu
Tidak nak besak sudah, tidak acak-acak itu. Dia nasi putih kecap sama kerupuk nak besak payuk, tidak bisa cak itu. Jadi juga, cuman tidak bermanfaat agaknya. Maka di dalam Islam anak itu punya tujuan ketika kita dititipi anak, yaitu menjadi anak yang qurratu ayun, penyejuk mata. Kita sering doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ayunina lil muttaqina imama. Ya Allah, bagilah kami pasangan hidup dan zuriat, keturunan yang menjadi penyejuk mata. Nah, siapa penyejuk mata ini, qurratu ayun? Penyejuk mata itu yang pacak nalemi, jika orang Palembang tuh tak pacak nyelemi hati wong tua, pacak ngimbangi wong tua yang nyenang ke hati wong tua. Pacak nyenang ke wong tua, penyejuk mata. Jadi kita ketika nyiwa anak kita tuh dengan tingkah polanya menjadi senanglah hati kita, menjadi tenanglah hati kita. Kalau contohnya anak yang qurratu ayun tuh adalah Nabi Allah Ismail. Jadi ketika diuji Nabi Ibrahim minta izin, wahai anakku 10 Zulhijjah kage Allah suruh abah nyembelih kau, kira-kira kau siap tak? Ismail langsung jawab, kalau Allah yang nyuruh abah dah usah izin lagi, laksana kebe. Nah itu Ismail, Nabi Allah Ismail. Kalau Ismail maini lagi kan beda. Ya, nah kaget 10 Zulhijjah abah suruh Allah nyembelih kau, siap tak? Ngapa dah abah be yang sudah tua? Aku kan masih kecil. Ya, itu Ismail maini lagi. Maka ada pergeseran. Ngapa ini terjadi? Contoh baik, kalau zaman dulu kita disegak wong tua kita nunduk ya. Zaman ini lagi wong tua nyegak anaknya, wong tuanya yang nunduk. Kalau zaman bingen kita dipelototi wong tua kita, nangis kita. Budak main ini lagi dipelototi wong tuanya, balik melotot pula. Kenapa mak nyelit-nyelit nyengok aku tidak setuju itu, budak main ini lagi. Ya. Kalau zaman dulu wong tua ada tamu, kita berlari. Mak ini lagi melok duduk belok. Tercogok dia deket tamu kita, sirulah dia ngomong dari kita. Dipecinya minta duit pas depan tamu tuh. Mana kita lagi buntu. Ngapa ini terjadi? Pergeseran moral ini. Kaget dulu nyala ke budak. Mungkin kita kurang menjaga amanah. Mungkin kita kurang bertanggung jawab dalam membesarkan anak kita. Sedangkan Allah ngomong, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi ini sebenarnya difokuskan ke bapak ya. Menjaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka itu bapak. Karena seorang suami itu dituntut untuk bisa menjaga keluarga yang ada di tangannya. Baik bini, anak, siapapun yang ada dalam tanggungannya. Nah sebelum dia menjaga itu dia jaga dirinya dulu. Supaya tidak terjerumus ke dalam siksa api neraka. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah wong tua harus memberikan teladan pada anak-anaknya. Beri contoh dulu. Contoh dulu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Anak mah itu lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya itulah nak nyadi ke dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anak itu di usia 0 sampai 7 tahun kata baginda Rasul itu ibarat seorang raja. Jadi anak itu di 0 sampai 7 tahun ibarat raja. Suplai gizi, keteladanan, contoh, kebiasaan dan lain sebagainya di 0 sampai 7 tahun. Diteliti oleh para peneliti ahli pendidikan, ternyata di 0 sampai 7 tahun itu masa golden age, masa perkembangan otak anak. Jadi ibu-ibu dan pemirsa TVRI dimanapun berada, di 0-7 tahun itu anak nak dijaga nian. Baik kita ngomong, biasa anak sama ibu dekat. Al-Ummi Madrasatul Ulah. Ibu itu madrasah yang pertama. Jadi ngomong jangan masing-masing. Sebab anak 0 sampai 7 tahun gurunya itu adalah ibu dan bapaknya. Apa yang dicontoh oleh ibu bapaknya itulah yang ditirunya. Ya kalau ibunya nyenyes, pasti nyenyes pula budak itu. Ya, kalau baknya gawenya nak karaokean be, anaknya karaokean juga, walaupun belum jelas ngomongnya. Kenapa? Tadi
kita harus jadi teladan. Dan 07 itu 50% dia mencontoh keteladanan kita. Maka hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pemirsa TVRI dimanapun berada. Yang jelas 0 sampai 7 tahun segalanya kita curahkan di situ supaya anak ini berkembang bagus, baik fisik maupun mentalnya dan juga kecerdasannya. Itu 0 sampai 7 tahun. Kalau 7 tahun kedua itu 7 sampai 14 anak sebagai pembantu. Nah, di mana kita didiknya agak keras. Jadi umur 7 tahun apabila anak tidak sholat, kata umur 7 tahun anak diajarkan sholat. Umur 10 tahun anak tidak sholat, pukul, kata Nabi. Maksud pukul di sini kasih hukuman. Bukannya gedebak-gedebuk, babak belur, diganti segala macam cak di TV itu bukan. Masuk penjara. Iya, masuk penjara. Tapi dikasih hukuman supaya dia disiplin. Karena memang 7 kedua itu ujungnya 14 tahun kan, masa pancaroba. Jadi masa pencarian jati diri. Jadi kita kalau menurut Rasulullah mendidik anak di usia itu agak keras dikit ibu-ibu, agak disiplinnya agak tinggi. Nah, kalau 7 tahun tamu, 7 tahun kedua bagus, sekolahnya bagus, 7 tahun ketiga anak sebagai menteri. Jadi kita lepas di mana dia bisa bermanfaat bagi umat. Jadi buat kita galo-galo di 7 tahun tamu, 7 tahun kedua itu perjuangan bagi kita untuk mendidik anak mandiri, mendidik anak disiplin, yang terpenting lagi mendidik anak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua. Itu yang tanggung jawab tadi. Nah, kemudian yang terpenting lagi kalau kita ambil dari Quran surat Al-Luqman, bahwa mendidik anak itu yang harus kita beri ke anak kita itu adalah mulai dari ketauhidan. Jadi hablu minallah, hablu minannas. Jadi yang pertama Luqman pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang pertama sekali yang harus kita tunjuk ke anak kita itu jangan mempersekutukan Allah. Artinya kita mendidik anak kita yang pertama sekali mengenalkan dia dengan Allah. Tauhidan. Iya, jadi tauhid. Kalau orang zaman bingen ibu-ibu, karena kami tuh tinggal dulu di samping Agiat ya. Jadi wong tua zaman bingen ngomong, anak kau nak sekolah kemana? Kaget dulu, pokoknya dia ibtidaiyah sama sanawiyahnya madrasah dulu, basicnya dulu. Kaget kalau sudah SMA, terserah dia nak kemana. Artinya basicnya dulu. Nah, kalau ini lagi beda. Saja punya santri 100 ikut. Ditanya siapa nak masuk surga? Nunjuk kalau ada 2 ikut yang dah galak nunjuk. Diulang sampai 3 kali. Masih nak nunjuk budak 2 ikut itu. Rupanya? Pas Ustazah tanya, kawan kau nak masuk surga kalau ngapa kamu berdua nak galak masuk surga? Ustazah kata mama kami nak masuk polisi, bukan nak masuk surga. Nak masuk polisi dia. Nak masuk polisi. Dah galak dia masuk surga. Ternyata ibunya tiap nunjuk makan, makan banyak-banyak. Biar cepat besar, dia nak jadi polisi, nak masuk polisi. Akhirnya kan terekam di memorinya. Ya. Apalagi dengan usia anak-anak yang masih kecil. Masih kecil pula, jangan galak dia masuk surga. Tak tahu mak ini lagi. Ya. Baik Ustazah, nanti tentunya kita akan bahaskan, ini makin menarik nantinya pembahasan kita terkait dengan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan Al-Quran tentunya. Namun setelah jeda berikut, pemirsa kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Tentunya kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 07113111454 dan juga di WhatsApp 082311981790. Anda dapat bertanya tentunya terkait dengan tema kita pada hari ini, tanggung jawab orang tua menurut Al-Quran bersama Ustazah Nyimas Umi Kalsum MPDI. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali Ustazah. Terkait ini tadi, tanggung jawab orang tua kepada anak. Ini menanamkan tauhid tadi ya Ustazah. Ini seperti apa Ustazah? Apalagi di tengah modernisasi saat ini. Ya TikTok segala macam. Ini anak-anak boleh jadi pengaruhnya sangat besar ini Ustazah. Ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi
pemirsa TVRI dimanapun berada. Yang jelas, kenapa kita pertama sekali menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak kita, supaya dia ada pegangan ketika dia menghadapi zaman yang memang kadang-kadang mengarahkan atau menjerumuskan ke pola hidup yang konsumtif, dan juga menjauhkan dari nilai-nilai agama. Macam ini lagi kan ada TikTok, snack dan lain sebagainya, IG ya, yang kadang-kadang yang paling bahaya tuh YouTube anak-anak kita nonton. Kalau tidak kita awasi atau tidak kita filter, kita saring, maka dia akan membuka video atau juga tontonan yang tidak menjadi tuntunan buat dia. Nah ini yang bahayanya. Maka kalau anak dari kecil sudah kita tanamkan nilai-nilai tauhid, kemanapun dia pergi, insya Allah dia balik lagi. Kemanapun dia nyasar, insya Allah dia balik lagi, karena kompasnya sudah ada. Dan itu juga kenapa kita kembangkan nilai tauhidnya, itu menyambung dari pada waktu dia di alam dulu, di alam rahim, kemudian lahir di azan dan diiqomahkan, itu semua kan nyambung ke tauhid anak kita. Jadi yang paling bagus di 0 sampai 7 tahun atau juga di 7 sampai 14 tahun masuk ke anak kita ke sekolah-sekolah yang muatan agamanya banyak. Lebih kuat ya. Kalaupun misalnya ada di tempat kita panggil ustadz atau juga diniyah dan lain sebagainya yang mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak kita. Memang sekarang ini anak-anak kita itu diserang dari berbagai aspek ya. Kalau dulu zaman kami sekolah dulu itu 36 mata pelajaran di madrasah, umumnya cuma 6, 30-nya agama. Tapi sekarang di tempat yang kita sekolah dulu umumnya 30 agamanya jadi 6. Lebih sedikit. Jadi kalau zaman dulu kita kelas 3 ibtidaiyah sudah bisa tulis huruf gondol Melayu. Karena kita dulu belajar pakai gondol Melayu. Anak sekarang jangan ke gondol Melayu. Huruf Latin mengot-mengot. Nah, artinya ada pergeseran karena sistem. Maka tanggung jawab kita orang tua mengganti sistem yang hilang tadi di sekolah formal ke pendidikan non formal. Seperti KTPA, diniyah dan lain sebagainya tadi. Itu diperlukan. Itu yang sangat diperlukan. Tuh, untuk menanamkan nilai tauhid. Nah, yang kedua, Luqman juga berkata kepada anaknya, kalau tadi sudah nilai tauhid, yang kedua wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Jadi yang kedua, anak harus kita ajar ke sopan santun sama orang tua, berbakti kepada orang tua. Dari kapan? Dari kecil tadi. Biasa sopan santun, jangan kepada ibunya yang hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Hamil bertambah besar, sakit tambah sakit kan, dan menyapi sampai 2 tahun itu ibu. Nah, anak-anak sekarang kita jengok di media-media tuh, ada yang minta duit dah dikasih orang tua, ibunya digebuk, dibunuh, kasus-kasus banyak. Kenapa? Kita kurang menanamkan nilai hormat dan patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah itu harus dimulai dari kita, kita nediknya. Ya, nah, kecuali kalau orang tua kita ngajak kita maksiat, kita wajib menolaknya. Maka dalam Islam birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu sampai dia berusia uzur, ya itu harus dilakukan oleh anak-anak yang soleh-soleha. Ya, tapi kalau mainnya lagi, Mas Andi, banyak orang tua yang di usia senjanya hidup dalam kesepian. Apa hidup dalam kesepian? Anak yang kita besar ke setengah mati setengah hidup, kita biayai dia supaya hidupnya sukses. Itu mereka sudah sukses, mereka kan menjauh dari orang tua. Nah, disitulah kadang kita orang tua jadi kesepian. Anak jarang balik. Sepasang orang tua melahirkan 10 anak. 10 anak sukses galau oleh sepasang orang tua tadi. Tapi 10 anak itu belum tentu bisa menghidupi sepasang orang tua. Kalau orang tuanya sakit, berutuan. Nyaga orang tua berebutan. Kau kaya, aku miskin, kau bengok. Kan itu. Padahal orang tua kita dulu
tidak pernah berutuk, tidak pernah minta bayaran ketika ngurusi kita lagi kecil. Nah inilah fenomena ini lagi. Maka tanggung jawab kita didik anak kita tadi benar-benar supaya menghormati wong tua, menjaga wong tua, dan apa dampaknya kalau durhaka sama wong tua. Harus dijelaskan itu. Kebanyakan ini lagi yo kasihan kadang kriminalitas itu bukan di luar, di dalam pun ada. Di dalam lingkungan rumah tangga, di dalam lingkungan keluarga. Baik itu oleh anak kepada orang tua, maupun orang tua kepada anaknya. Oke, nah, baik itu. Ustazah. Ini kalau kita lihat memang agak miris ya Ustazah ya. Ada juga kan berita-berita ini bahwa anak tega menitipkan orang tuanya di panti jompo dengan surat bahwa jangan diberitahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Ini sudah sangat luar biasa ya karena pergeserannya. Itu kan ini, kalau tidak dipinggal kan, tidak dijemputnya lagi. Tidak jemput lagi seperti itu. Nah ini sebenarnya Ustazah sejak kapan anak ini kita didik? Apakah memang sejak berada di janin itu sudah mulai pendidikan atau itu memberikan makanan yang mungkin baik sampai dia besar tadi 7 tahun pertama, 7 tahun kedua ini seperti apa nih Ustazah? Jadi kalau di dalam Islam mendidik anak yang soleh-soleha itu dari hadis-hadis atsar yang kita pelajari itu mulai dari dalam kandungan. Jadi ketika janin sudah mulai bergerak, ruh ditiupkan di usia kandungan 4 bulan, maka ibu bapaknya itu sudah mulai menjaga tingkah laku. Contoh, tidak boleh berantem, tidak boleh berbalau jiwa kita. Yang kedua, tidak boleh bunuh-bunuh binatang. Ya, kan kalau orang zaman bingin tidak ngerti nyelas kenyo. Orang zaman bingin karena tidak sekolah tinggi. Jangan bunuh binatang, jangan bunuh ulo. Bini kau lagi hamil, gak gaya anak kau cak ulo itulah. Dia tuh tidak baca nyelas kenyo. Sebenarnya ngapa kita tidak boleh bunuh-bunuh binatang? Itu mengajarkan sifat kasih sayang terhadap makhluk Allah yang lainnya. Terhadap makhluk Allah dia sayang, apalagi terhadap kedua orang tuanya. Nah yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu di samping menenteramkan anak dalam kandungan, menenteramkan hati ibunya, juga merangsang kecerdasan otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan anak. Tuh. Dari situlah, karena Al-Quran itu firman Allah, maka anak dekat dengan Allah. Lahir dia, diazan, dia koma ke, habis itu diakikahi, dikasih nama yang bagus. Ya, setiap disenandungkan dia tidur, senandungkan pakai Asmaul Husna atau juga pakai sholawat. Kan kalau zaman bingin wong tua kita, la ilaha illallah kul malikul hakul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Main lagi, tak katik lagi yang baca itu. Kapan nenggung anak, pakai lagu. Juki itu lagunya. Kereta malam ya. Jadi kalau anaknya lah besar, nak nyogok di kereta pati, jangan ribut. Jangan ribut. Dikit-dikit nak tempat organ, jangan ribut. Jangan ribut. Padahal ketika kita gendong, anak dekat di hati kita ya. Kita berzikir atau baca Asmaul Husna, baca selawat, anak dengar. Itu secara tidak langsung mengajarkan anak kita dekat dengan Allah. Nah ini Ustazah, tantangan jadi orang tua, khususnya di zaman sekarang ini kan makin kompleks ya Ustazah ya. Nah kira-kira Ustazah, ketika peran yang paling penting bagi orang tua, ketika ada anak tuh yang berbeda-beda karakter Ustazah. Ada yang sikoknya tuh cak pendiam, lurus baik. Ada yang sikoknya begitu ini agak-agak melawan. Nah ini seperti apa kira-kira Ustazah kita menghadapinya? Apakah pola didiknya gitu kita sama atau kita beda-beda? Dengan yang keras tadi ini, yang agak lembut tadi macam ini. Tapi jangan dijawab dulu Ustazah. Ada yang nak liwat dulu. Ya, setelah jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI.
insya Allah penuh berkah. Masih mengundang Anda tentunya pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711311454 dan juga WhatsApp di 082311981790. Hari ini tema kita tanggung jawab orang tua menurut Al-Quran, masih bersama Ustazah Hajah Nyimas Umi Kalso MPDI. Ustazah, yang saya tanyakan tadi Ustazah bahwasanya bagaimana nih kita menempatkan ketika ada anak yang masing-masing ini beda karakter nih Ustazah, yang karakternya mungkin penurut, yang satunya mungkin agak pembangkang ataupun juga agak ngelawan lah sedikit seperti itu. Ini bagaimana? Apakah sama cara pola pendidikannya atau seperti apa Ustazah? Ya. Mendidik anak zaman ini hari beda dengan zaman kita dulu. Kapan kita dulu 11 beradik, pakai cawet bae, bagis ke orang tua kita, njuk kerupuk, nasi, kecap, makan kalau kata yang komplain. Ini hari tidak bisa. Kakaknya kita njuk dado ayam, adiknya njuk paha ayam, protes. Protes, benar. Aku ni kan nak tumbuh mama, kakak tu kan lah tumbuh duluan. Oh, lah besar duluan. Hebut. Jadi butuh metode yang berbeda didik anak itu. Karena anak kita tuh misalnya punya anak tiga ini punya pemikiran beda, punya apa istilahnya karakter yang beda, maka cara mendidiknya juga beda. Maka orang tua dituntut jadi 3. Pertama, satu saat harus jadi orang tua. Yang kedua harus menjadi sahabat. Yang ketiga harus menjadi guru bagi anak-anak kita. Menjadi orang tua mana? Ya melengkapi segala kebutuhan jasmani dan rohaniah. Yang kedua sebagai sahabat. Nah itu tadi, misal anak yang ini membangkang, yang ini pendiam. Maka pendekatan edukatifnya adalah kita tidak bisa ngediknya bareng-bareng. Kita jadi sahabat, kita datangi dulu si kakaknya. Kita tanya, kita melok masuk ke dalam dunia dia, sehingga dia galak bercerita apa yang jadi keluh kesahnya. Menjadi sahabat. Kemudian kalau misalnya bapak dengan anak lanang misalkan, itu lebih mudah. Ajak main bola misal, apa ajak dia lagi-lagi sambil cerita. Kalau cewek kan ibunya lebih ngerti. Ya. Dipeluk, kemudian ditanya, mak mana kegiatan hari ini, ngapo, akhirnya dia mulai bertanya. Itu. Kalau anak pendiam modelnya itu ditanya, dikuliti apa permasalahan dia. Kita jangan posisi sebagai ibu. Aku nih ibu gawe banyak makan asam garam, ngomong tidak bisa, tidak bisa, pelan-pelan. Itu namanya beda metode. Kalau yang agak keras, kitanya jangan keras. Tapi kita kalau sama keras tambah jadi. Tapi kita sini dulu. Kakak tuh kok ngegas terus ngomong, ada apa? Agak dia mulai curhat. Ya, agak dia mulai curhat. Nah, ini yang jarang terjadi di para orang tua kita sekarang ini, Kenapa? Karena sibuk gawe. Sibuk apa badannya lesu, nyingok anak berebutan, main tangan dan lain sebagainya. Padahal anak butuh perhatian yang ekstra. Jangan sampai cuma jinjuk HP sudah jadi itu kalau dia diam. Jinjuk HP sudah diamlah itu. Akhirnya anak kecanduan gadget, itu yang pertama. Yang kedua merusak kornea mata. Jadi sekarang nih anak-anak di usia 0 sampai 7 tahun itulah banyak yang rusak matanya. Karena ibunya nak masak, joknya gadget. Nak masak, joknya gadget. Berangkat begawi, dinjoknya gadget. Dititip ke itulah sekarang ini mendidik anak tuh tidak cukup ibu baik. Walaupun al-ummu madrasatul ula. Ibu tuh madrasah yang pertama di dalam rumah tangga. Tapi harus bapaknya juga kerjasama. Entah itu kerjasama masalah beres rumah, mendidik anak, saling bekerja sama. Berbagi peran. Kalau kita kepengen anak kita qurratu a'yun. Baik Ustazah, ini nampaknya sudah masuk di sesi tanya jawab. Aku juga tadi dari wajah-wajah ibu inilah sudah istilahnya itu mak mano nih, giliran aku nak bertanya nih kapan waktunya. Lah tidak sabaran baik. Baik, mungkin dari sebelah kiri sini. Ya, Ustazah, silakan Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Bu Ustazah. Ya. Nama saya Jumyati, perwakilan dari ibu-ibu pengajian Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali, atau Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Lengkapnya. Silakan. Saya bertanya Bu Ustazah, Ya. seandainya kita sudah berusaha sebagai orang tua untuk mendidik anak di sekolah pesantren, tetapi anak itu tidak mau. Apa yang harus kita lakukan selaku orang tua, dan doa apa yang harus kita doakan untuk anak tersebut agar dia mau menuruti keinginan saya atau keinginan orang tua untuk sekolah ke pesantren. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jumliati ya. Oke, silakan Ustazah. Kita kepengen ikhtiar ya, kepengen anak kita masuk pesantren. Akan tetapi anaknya dewek dah galak. Apa kita paksa? Jangan. Sesuatu yang dipaksa tidak akan mendapat hasil maksimal. Harus dari hati dia dewek. Mana cara mensiasatinya? Itu tadi masuk ke di madrasah. Misalnya MTS, MI kan ada. Atau kita habis sekolah tuh dia dikursuskan itu apa KTPA atau dinia kan biasa ada di daerah-daerah kita tuh ada biasanya. Kenapa demikian? Biar balance ilmunya tadi. Biar apa yang kita minta tadi ada di masyarakat. Jadi kalau nak masuk anak ke pondok pesantren itu memang anaknya harus mau dulu. Kalau tidak mau agak minggat terus dia. Ya, karena bukan kegalaan dia. Masuk pesantren bagus. Kalaupun anak tidak mau masuk ke madrasah. Biasanya pelajaran agamanya ada, ya. Kemudian yang berikutnya lagi doa tadi doanya tadi Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunina lil muttaqina imama. Itu yang umum. Atau Allahumma ja'alna min ladunka zurriyatan thayyibah. Boleh. Atau ada anak yang tekak bantahan, tahu? Anak tekak bantahan, ya. Anak yang tidak dengar bandel. Nah, waktu dia tidur usap kepalanya baca Fatihah sekali, lalu kita baca doa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicatat kayak gitu. Innahu Sulaiman tadi ya. Saya. Cukup jelas ya, Bunda ya. Jadi jangan dipaksa tadi, kalau sesuatu yang paksa itu artinya nanti tidak maksimal. Menjadi seorang sahabat tadi ya Bunda ya, dimasuki dulu, diajak cerita, ya mungkin dikasih gambaran seperti apa teman-teman dia yang mungkin sudah pernah masuk di pondok pesantren ataupun juga ya orang tua atau kakak-kakaknya yang terdahulu yang mungkin sudah masuk pesantren seperti apa. Baik, masih ada pertanyaan mungkin dari sebelah kanan. Silakan Bunda, sebelah kanan dulu. Nah, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rupiko dari Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Saya ingin bertanya, kan di Al-Quran dikatakan bahwa menghardik anak yatim itu mendustakan agama. Bagaimana kiat-kiatnya supaya tidak menghardik dan menghardik yang bagaimana yang dikatakan mendustakan agama. Terus bagaimana kiat-kiatnya mendidik anak yatim yang nakal, bandel dan susah diomongi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rofiko ya. Iya, susah, bandel, susah diomongin lengkapnya. Silakan Ustazah. Itu ada di dalam Quran surat Al-Maun. Hafal surat Al-Maun? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu. Sebab ada yang kutanya, Al-Maun tahu? Tak tahu Ustazah. Ara'aital ladzi tahu. Surat Ara'aital. Ara'aital ladzi. Jadi wong yang mendustakan agama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wong yang mendustakan agama?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wong yang menghardik, mencaci maki, bahasa kita berlaku kasar kepada anak yatim. Itu termasuk orang yang mendustakan agama. Apa dimaksud mendustakan agama? Sudah ada ajarannya tapi kita masih melanggar. Sudah ada peraturannya tapi masih kita langgar. Itu disebut orang yang mendustakan agama. Ya. Sama cak laki kita kan, kita sering ngomong jangan ada dusta di antara kita. Artinya kita melanggar apa yang sudah diajarkan di dalam agama. Kenapa kita tidak boleh menghardik anak yatim? Ini dulu yang harus kita luruskan. Karena anak tersebut hilang kasih sayangnya separuh. Karena dia hilang kasih sayang separuh. Anak yang wong tuanya lengkap baik, lagi banyak yang nakal. Anak yang wong tuanya lengkap baik, masih banyak yang kurang ajar. Apalagi anak yang sebelah cuman wong tuanya. Cuman tinggal sebelah. Kalau dianya agak-agak bandel, agak-agak nakal, wajar. Kenapa? Karena kasih sayang kurang sebelah. Ibu, misalnya dia ditinggal bapaknya. Ibunya pun tidak sempurna ngasih kasih sayang. Karena ibunya pun berperan ganda. Di satu sisi sebagai ibu, di sisi lain sebagai bapak. Di sisi lain mengayomi mendidik anak, di sisi lain harus nyari duit. Keluaran ndak anaknya? Anaknya 3, dah keluaran Bu. Tugas siapa yang untuk membimbing anak yatim ini? Tugas kita yang ada di sekitarnya. Kalau dia nakal kita panggil, kita ajari. Kalau dia nak sekolah kata duit sokongan. Jadi kita melengkapi kasih sayang wong tuanya yang ndak kata tadi. Tuh. Baik. Jadi itulah wong yang ndak galak ngurusi anak yatim dikatakan mendustakan agama. Mendustakan agama. Ya. Tidak mesti kita dewean, kita kami se-RT misal atau sekampung. Terus itu anak yatim nak sekolah kata duit sokongan. Oh dia tuh nakalnya, panggil, ajak cerita, dinasihati pelan-pelan. Kita kan tidak tahu dari mereka lagi. Jadi anak yang sukses kan kita tidak tahu. Baik, cukup jelas ya mungkin Bunda pertanyaannya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Akan kita berikan kesempatan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, kita akan lanjutkan kembali di sesi tanya jawab. Masih ada yang di sebelah kiri, silakan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Kurniati dari Jamaah Al-Hikmah Desa Modong, Tanah Abang, Kabupaten Pali. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana mengatasi anak remaja yang sudah terlanjur masuk ke pergaulan narkoba, Ustazah? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, silakan Ustazah. Ya, kalau dia sudah terjerumus ke narkoba, kan agak susah kita ngediknya karena di situ resisten kan dia ada kecanduan. Maka yang harus dilakukan terapi, mengadakan terapi, rehabilitasi. Itu yang pertama, kita rehab dulu, kita hilangkan dulu narkobanya. Supaya ngapa? Supaya dia tidak ngulang lagi kan, direhab dulu. Yang kedua, pilih pergaulan. Jadi anak itu kita arahkan ke pergaulan yang baik. Jadi kawan-kawannya yang lama yang ngulok-ngulok ke dia makin narkoba itu, udah usah dikawani lagi. Karena di dalam Islam tuh milih kawan tuh penting. Yang soleh, bukan yang salah. Ya, tak guna dia berduit, laga, pinter, cuman jual narkoba, anak kita melinya. Ya, anak kita terkelek, dia kayanya. Nah, jadi yang model itu udah usah dikawani lagi, dijauhi anak kita tersebut. Yang ketiga, kasih informasi-informasi. Atau kan sekarang banyak video-video atau juga di medsos bagaimana wong yang
meninggal gara-gara narkoba, sakau, overdosis dan lain sebagainya. Nah, kalau masih ekstrim nian, ya terpaksa dia masuk ke pesantren. Ya kan, kalau di Palembang sini kan ada pesantren khusus wong yang penderita narkoba. Nah, dengan itu, anaknya insya Allah pelan-pelan sembuh tuh. Itu baik. Baik, cukup jelas ya Bunda ya. Artinya memang kita kalaupun memang belum terjadi, memang harus diwanti-wanti begitu. Harus Apalagi diwanti-wanti. narkoba nih. Ya, jadi memilih kawan tuh penting. Memang penting, memilih kawan, pergaulan dan lingkungan itu yang memang benar-benar dalam pengawasan orang tua begitu ya. Masih ada yang ingin bertanya Bunda? Masih ada sih kok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Helpidayani dari Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Saya dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang anak mengolah HP karena susah sekali untuk menasehatinya. Ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau bahas soal ngolah itu berarti tidak main lagi Ustaz. Lah ngolah ke HP. Ngolah ke HP itulah ya. Ngolah ke HP itulah. Baik, silakan Ustazah, seperti apa? Yang pertama mungkin itu kesalahan kita. Oke. Nak masak dari kecil njuk HP. Nak nyuci njuk HP. Akhirnya tergantung anak. Ketergantungan dengan gadget. Tuh, yang kedua, kalau kepengen anaknya tidak main HP terus-menerus, kan kuotanya kita yang beli. Oke. Batasi kuotanya. Ya. Kalau biasa 10.000, jadi 5.000 baik. Iya. Jadi kalau dia habis, dia mekek-mekek nak minta beli kan. Kita tidak usah beli ke dulu, tunggu ke dulu. Karena yang bikin HP itu, ibu-ibu, yang bikin internet itu, ya anaknya tidak boleh main HP lebih dari sejam. Nah, yang bikin itu. Yang bikin. Kita nih yang main kenyang. Kita nih yang main kenyang. Iya. Bahkan di Cina, itu pemerintahnya buat aturan untuk anak-anak usia dini, sekolah, sampai SMA. Kalau universitas dia harus penelitian kan. Itu tidak boleh main HP lebih dari sejam. Aman wong tuanya ketahuan ngenjuk HP anaknya, wong tuanya ditindak. Itu dari pemerintahnya. Mudah-mudahan kita juga cak itu bisa ya. Kalau dia lah kuliah, lain lagi karena dia butuh penelitian, butuh buku, butuh petunjuk, lain-lain itu artinya, boleh. Artinya memang dari kita nih Ibu ya, untuk mendidik anak, apalagi terkait dengan HP ini kan, memang Salah ada dampak nih, positif dan negatif HP iya. ini kan. Kalau kita biarkan tanpa difilter, ya kebablasan anak-anak. Kan? Contoh, kita dulu waktu kita masih kecil balita, anak SD, duduk sebangku dengan cowok. Nangis kita, dah galak sekolah lagi, galak ke sekolah duduk sebangku dengan cowok itu, diuyui kawan cewekan. Zaman itu, zaman sekarang, anak TK berjalan berdua lanang tino, laki-laki perempuan, kita ngomong, dedek pacaran, iya, dari mana dia dapat? Apa orang tuanya ngajak? Tidak, dia dari gadget itulah yang dia jingo, itu yang kata baginda Rasul 0-7 tahun itu harus hati-hati kita didik anak kita. Golden egg lekat di otaknya. Kemudian yang kedua menurut para ahli bahwa di 0-7 tahun itulah anak menyerap segala informasi. Tuh. Apalagi di gadget. Tambah tiap hari. Tunjuknya terus tingkah laku dia nuruti di gadget tuh. Contoh nonton film Marsa kan agak bandel tuh di TV. Malik ke meja, dengar lagi dibaliknya kalau meja. Ada yang ditirunya. Ada yang ditirunya. Kita baik. Salah itu. Masih ada, Bunda? Oh masih ada, silakan Bunda. Satu pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaliyah dari pengajian Majelis Taklim Al-Hikmah Desa Modong. Ingin mengajukan pertanyaan Ustazah.
Kita kan sudah berusaha sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak, baik itu dari segi makanan, kemudian dari pendidikannya. Tapi memang kadang-kadang karakter anak itu memang sulit kita rubah. Bawaan lahir. Ya, entah bawaan lahir, mungkin sifat atau seperti apa. Baik kita lakukan, misalnya kita sebagai pendidik juga kan di madrasah. Kita lihat anak-anak yang memang mungkin kalau kita nyalakan orang tuanya mungkin salah nanti kan. Tapi memang kadang-kadang watak anak itu keras. Ada yang memang sulit diatur. Nah, kira-kira langkah kita baik sebagai orang tua maupun kita sebagai pendidik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Jadi anak itu kan butuh, dia tuh kadang cari perhatian kita, baik perhatian guru maupun perhatian dari orang tua. Di kelas baik kalau kita jadi guru, anak 30 kok, beda pemikiran, beda pendidikan, beda latar belakang. Beda. Ada yang cepat nangkep pelajaran, ada yang setengah nangkep, ada yang tidak nangkep. Nangkep ini. Nah, yang tidak nangkep ini pening kepala gitu. Nah, apakah metodenya sama? Tidak, metodenya beda. Terhadap anak yang hiperaktif, kalau tidak kita perhatikan dia, maka dia akan jadi anak yang uji kita bandel. Dia sudah selesai apa yang kita kasih tugas. Sementara kawannya yang setengah nangkep, yang tidak nangkep tadi masih lama aja. Apa dah digotuknya, belagi dia segala macam. Kita segak tambah di giginya, Nah, jadi metodenya beda. Kapan dia sudah selesai, kasih tugas. Ini kalau di kelas ya, kasih tugas. Nah, kau kan sudah selesai. Tugas kau ngawasi kawan-kawan kau. Siapa yang sudah selesai, njuk tahu ibu. Njuk buku, njuk pena. Insya Allah tidak ada nakal. Kadang-kadang ada naik gerobok naiknya. Kan dia selesai. Gerobok tahu. Kawannya lah belum selesai, dia lah selesai duluan. Kan dia kata gawe dia. Anak yang aktif kan dia bergerak terus. Naik gerobok, tahu-tahu lah sudah loncat gitu loh. Loncat. Nah, jadi itu metodenya, balik-balik ke metode. Pendekatan. Anak kita juga punya 3 anak. Ada yang keras, setengah keras, ada yang lembut ya. Teka-teka tak makan nak ditanya dulu, sudah makan belum? Nah, itu penting juga kita. Nak ngepok, diepok dulu. Nah, yang nakal, yang bukan nakal tapi anak itu aktif. Jangan sekali-kali ngomong anak kita nakal, tapi aktif. Nah, anak-anak yang aktif mama kasih dia kepercayaan, kasih dia tugas. Sebenarnya dia tuh pengen dihargai, diperhatikan. Aku nih pacak juga sebenarnya kan cek itu. Artinya tergantung metode tadi ya Bunda ya. Pendekatan. Dan menjadi orang tua itu memang tidak kata sekolahnya. Sekolahnya. Kita harus terus belajar. Terus belajar. Mana kita harus belajar seperti apa untuk mendidik anak. Baik, Ustazah nampaknya kita sudah di penghujung acara ini Ustazah. Di dakwah TVRI tidak terasa. Ya. Lanjut dengan kesimpulannya Ustazah. Oke. Jadi pemirsa dakwah keliling TVRI dimanapun berada, ya insya Allah dirahmati Allah. Ya. Mendidik anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mendidik anak pertama perlu keteladanan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, orang tua sekarang ini beda dengan orang tua zaman dulu. Kita dituntut harus seperti kawan, seperti orang tua, kadang-kadang juga seperti guru. Jadi 3 itu harus kita pegang dalam mendidik anak kita. Yang berikutnya lagi, apa yang harus kita tanam kepada anak kita sebagai tanggung jawab? Yang pertama, dekat ke dia dengan Allah. Jadi ilmu tauhidnya, pelajaran tauhidnya, itu kita dekat ke dengan Allah. Ciptakan lingkungan di rumah itu lingkungan yang senantiasa memuji Allah, ya, menyemarakkan kehidupan agama di dalam rumah tangga kita. Biar anak terbiasa. Yang ketiga, akhlak. Pendidikan akhlak itu penting. Bagaimana bakti anak kepada orang tua harus kita ajarkan, dan juga cak mana Quran mengajarkan kepada manusia untuk
birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir, berbuat baik kepada sesama. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ya, sama-sama. atas pencerahan pada hari ini. Kepada bunda-bunda yang telah hadir juga terima kasih banyak. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah TVRI untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini menjadi pembelajaran bagi para orang tua bagaimana mendidik anak agar menjadi anak qurratu ayun atau anak penyejuk hati bagi orang tua. Akhir kata, saya Muhammad Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah TVRI, insya Allah